Ya teman-teman, jadi di video kali ini kita akan coba mempelajari cara membidik meme coin early banget, di awal banget, atau biasa yang lebih dikenal nge-snipe meme coin agar punya potensi cuan hingga 500 kali lipat. Apa emang bisa kejadian kayak gitu? Nah, kita buktikan sendiri di video ini. Ya teman-teman, langsung saja kita masuk ke video. Emang mau keluar dari video? Tapi saya ingatkan dulu ya teman-teman ya, trading meme coin itu sungguh sangat berbahaya. Bagi yang nggak cocok, boleh langsung skip video ini. Oke? Saya kasih waktu 3 kali 24 jam. Kelamaan ya. Tapi bagi kamu yang ingin coba terjun, ingat money management. Dan saya harap kamu yang di video ini nonton dari awal sampai habis ya. Saya takutkan ada yang keselip sehingga ada misinformasi. Oke teman-teman. Kita trading pakai bot Trojan, linknya sudah ada di deskripsi. Tenang, semua senjata sudah taruh di deskripsi. Ya teman-teman, kita lanjut ya. Bagaimana sih posisi saya belakangan ini? Posisi saya ya cuan plus ya. Ini ada yang cuan, ada yang rugi. Bagaimana dengan beberapa hari terakhir? Beberapa hari terakhir ini ada yang cuan, kayak week saya cuan. Green hari ini saya loss ya. JFM loss, flip ini juga loss ya karena belum sempat sell ya. Halaman kedua juga masih banyak ya. Kita terus mempelajari. Ini penny cuan ya saya ya. Penny saya cuan ya. Saya udah jual nih ya. 0,07 sol ya. Ini kan saya beli 0,03 sol. Oke, jadi cuan plus. Jadi jangan ditanya, biasanya banyaknya, "Hyung, saya kok rugi?" Lah saya juga rugi ya. Karena di trading meme coin kagak mungkin 100% cuan terus ya. Yang punya win rate 100% itu walletnya saya. Wah, sombong. Kagak teman-teman ya. Kita buktikan ini wallet saya teman-teman ya. Kita akan kopikan ke sini teman-teman ya. Oke, ini wallet saya. Kita kopikan ke GMGN. Dan benar teman-teman, win rate saya 100%. Boleh bangga ya. Seminggu ini saya dapat 68 dolar. 68 dolar kali 16.000 berapa teman-teman ya? Sejuta sampai belum ya? Ya, terima kasih. Kenapa bisa 100%? Saya kasih tahu teman-teman. Rupanya di GMGN kalau kita kagak jual, dia nggak hitung kita sebagai loss ya. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau yang bagi yang mau copy trade, dilihat baik-baik tradingnya yang kayak gimana. Nih, trading yang baik nih. Misalnya sehari dia ambil 2-3 koin, nah sehari ambil 4-5 koin, oke? Kita masuk step by step. Kita nanti di sini kita akan pakai gmgn.ai sama bot Trojan untuk transaksi. Apakah nanti akan dapat koin yang dapat kita beli? Ya, kita lihat saja karena kita sambil screening ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi kita balik ke Telegram ya. Sebelumnya kita harus ucapkan terima kasih dulu kepada bro siapa nih? Bro, oh ini ada yang cuan lagi nih ya. Ini grup ya, kita ngomongin meme coin, ngomongin trading futures, ngomongin segala sesuatu tentang trading. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman semua karena sudah ada beberapa yang sharing metode secara free, secara gratis seperti apa yang saya lakukan. Sehingga teman-teman tidak perlu menggunakan duit teman-teman untuk grup berbayar VVIP dan sebagainya. Memang mungkin di grup-grup sana teman-teman dapat calls yang lebih bagus, dapat yang potensi lebih cuan. Ya bebas teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau yang ya seperti kami-kami yang modalnya langsung digunakan untuk analisa sendiri, trading sendiri, teman-teman boleh juga join di grup ini. Oke? Lanjut ya. Kita di sini ya, kita di bagian saya tunjukin dulu siapa ya kemarin ya yang dapat 500x itu ya. Ini kita tulis di leaderboard ya, leader ya. Ini ya di leaderboard. Teman-teman bisa lihat sendiri. Si Hikari ini ya, ini dia juga yang memberikan metode ataupun screening ya dari bot yang nanti akan kita bahas bersama. Hikari ini 502x, dia panggil 8 Chan ya, token 8 Chan ya. Habis itu juga ini ada Khaled JR, dia 32x. Hikari lagi, panggil lagi 20x. Ini jadi benar-beneran ya. Ini semua mereka call koin-koinnya di sini ya teman-teman ya. Di bagian mana ya? Di scan analisa ya. Jadi grup ini memang agak sedikit kacau. Ya saya harapannya nanti kedepannya lebih rapi. Ya namanya juga grup gratis, nggak ada yang ngatur ya teman-teman ya. Selain dari Hikari ya, Hikari, yang lain juga seperti Aura Hades ya, Bro Gary juga sudah share ya analisanya di sini tuh teman-teman ya. Ini trade system dia ya, ini dia share juga. Sempat live ya teman-teman ya, dan ilmunya juga daging banget. Terima kasih kepada semua kontributor yang masih memberikan sharing analisanya secara free dan gratis. Ya, terima kasih banyak ya. Ini juga bisa ditambahkan ke analisa teman-teman ya. Teman-teman kalau ada yang tanya, Hyung masih pakai
aset das nggak? Masih ya. Karena screening bisa datang dari mana aja, jadi bebas ya teman-teman ya. Kali ini kita akan fokus menggunakan ini dia. Ini Palm Alert GMGN ya, linknya juga saya taruh di deskripsi. Ini tiap hari. Nah ini yang si Hikari tadi itu, dia ketemu tokennya early banget karena lihat salah satunya di bot Palm Alert GMGN ini. Ini adalah bot yang ngasih tahu kalau ada token yang mungkin berpotensi untuk naik tinggi dan early banget teman-teman ya. Bisa lihat ini baru dia jam berapa ini ketika PJA, ini baru dipanggil lagi ya ini ya. Ini keterangannya, ini contoh cake, pancake swap, ini agak bahaya. Kenapa? Karena dia imitasi, tiruan, cake yang asli ada di BSC ya. Tapi hati-hati, ini kan sebagai contoh saja ya. Ini kontak address-nya, ini check-nya, ini bahasa Mandarinnya ya. Tenang saja teman-teman, saya juga kagak ngerti. Tapi artinya ini proses bondingnya atau proses dari telur hingga menetasnya. Kok Hyung lu bisa tahu? Ya iyalah kan sekarang sudah ada Google Translate. Saya tinggal copy paste aja. Cintu Hause, progress takes time ya. Waktu yang diperlukan untuk dia menjadi ngeluncur di salah satunya Raydium ya, misalnya teman-teman dari Palm Fund ke Raydium. Sampai di sini ada yang bingung ataupun pertanyaan ya, silahkan tulis di komentar ya. Masih semangat? Matanya nggak sisa 5 watt kan? Ya, nah, kita lanjut. Ini biasanya saya skip ya, karena namanya saja sudah imitasi. Biri ini ya, ini sudah kelihatannya oke. Oh iya teman-teman, di bot ini juga ada kasih tahu kalau misalnya potensi koinnya itu rug pull ya. Kita cari ya teman-teman ya. Masih bersama saya kan? Memang videonya akan lebih panjang ya. Biarin aja yang nanti setengah-setengah skip. Nggak apa-apa ya. Nah ini contohnya teman-teman. Rug probability 100%. Udah kalau keluar tanda ini, jangan teman-teman dicolek-colek lagi ya. Mending kita skip, kita cari yang lain. Oke? Nah, sudah kita bahas keterangannya yang kontak address, cek, replay, ini kayaknya ada yang manggil ya, atau ada yang lihat, saya juga kurang tahu ya, Mandarin juga, ini baru awal banget, kita barengan analisa. Oh iya teman-teman, dan sebagai analisa, ini juga bocoran dari Hikari tadi ya, ya di grup tadi, kita lagi ngelihat, kayaknya nih teman-teman, kayaknya koin-koin yang berpotensi naik hingga ratusan kali lipat, itu ada waktunya. Yaitu sekitar pukul 4 subuh sampai 10 pagi. Tapi ingat, ini bukan berarti pasti dapat ya. Seperti yang tadi 500x itu di jam berapa kemarin? Jam 6 pagi ya kalau nggak salah ya. Dan masih ada beberapa koin yang memang sudah kita screening sehingga disimpulkan waktu yang enak itu adalah jam 4 sampai 10 pagi. Apakah ini absolut? Tidak teman-teman. Saya juga ada yang cuan di malam hari seperti koin Wix ya teman-teman ya. Itu saya cuannya di malam hari seingat saya. Lanjut lagi. Kita balik ya. Kita ini kan nggak mau ya. Ini kan imitasi. Kita coba ya. Kita coba analisa koin Biri ini. Oke. Kita coba. Kita klik. Kita copy paste kan ke GMGN. Sekarang pakainya saya GMGN lebih suka ketimbang pakai Dex Screener. Alasannya saya kasih tahu sekarang ya. Oke, yang pertama teman-teman bisa lihat status di atasnya. Ini contoh nggak apa-apa ya. Oh iya teman-teman, ini kebetulan ada contoh. Langsung saya kasih tahu juga. Biasanya kalau teman-teman lihat token ya atau koin kan teman-teman, yang naiknya kayak gini nih. Time frame-nya 15 second aja teman-teman ya. Nggak usah kelamaan ya. Ya kita cepat-cepat saja, yang penting nikmat. Kalau udah koinnya naik kayak gini, kecil-kecil kayak gini, hindari teman-teman ya. Kenapa Hyung? Kenapa? Saya sudah banyak kena yang kayak ini. Nanti dia kecil-kecil naik, langsung turun kayak gini. Ini udah banyak sekali case kayak gini ya. Jadi kalau koin yang ini mancing, orang mancing, udah masuk banyak, iya langsung dilempar turun ya. Ini udah sering kejadian ya. Makanya saya bilang video ini dinonton step by step. Nanti semua yang pernah saya alami, yang saya rugi, saya kasih tahu semua. Jadi teman-teman, oh Hyung bilang kalau cat kayak gini jangan dicolek-colek, hindari, ganti, langsung ganti. Ya, seperti itu. Karena kita mau ganti, kita coba ganti yang lainnya. Karena ini kebetulan ada contohnya ya teman-teman ya. Ini developernya masih bug ya, habis itu turun, kita nggak tahu lah. Kalau dia misalnya pindah wallet, kita juga nggak tahu. Dia udah jual cuan pun kita nggak tahu ya. Oke, kalau ada pertanyaan seperti biasa langsung tulis di bawah ya. Ini juga ada tanda-tandanya. Ini tandanya Twitter rename, Twitternya diganti nama ya. Ini kalau klik link-link di sini, dia juga
Tanya dulu, hati-hati. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kalau sudah terjun ke dunia ini teman-teman ya, jangan ngasal pijit link, berbahaya. Bahkan untuk bot Trojan pun, kalau muncul iklan di atas, ya ini nggak nampak ya karena share screen saya nggak sampai full ya. Biasanya di atas ada, dia bilang, lu dapat USDT lah 1.500, lu dapat airdrop Trojan lah, ataupun lu bisa berkencan satu malam dengan Lisa Blackpink lah. Jangan pernah kamu klik ya. Sudah beberapa yang kena phishing atau scam, saldonya tiba-tiba habis ya. Oke, lanjut lagi ya. Tadi yang contohnya kurang begitu enak, kita lanjut lagi ke mana ya? Kita lihat dia ada call coin baru nggak? Ada ya. Ini lagi-lagi dia panggil cake. Kayaknya cake lagi naik ya, makanya banyak yang bikin imitasinya. Birih nggak usah lah, kita coba Austria ya. Belakangan juga memang negara-negara pada naik ya. Lagi demen mereka nih, pakai nama negara. Copy paste kan di sini, kita lihat Austria. Oke, Austria ini keadaannya juga sudah hancur ya teman-teman ya, turun ke bawah ya. Belum ada contoh yang benar-benar menarik. Kalau memang nggak ada contoh yang menarik, nanti saya coba bantu langsung dengan case yang sudah terjadi ya teman-teman ya. Lanjut lagi, ada nggak sih yang baru sih yang kira-kira enak? No, ini developernya kayak nih, ada 21 sol, 4.000 lebih ya teman-teman ya. Namanya Brownie, CZ Dog ya. Anjingnya si CZ katanya. Kita coba lihat anjingnya si CZ bagaimana. Brownie dan juga Brownie ya sudah ngedam juga. Karena sudah banyak yang ngedam teman-teman, saya kasih tahu caranya langsung ya teman-teman ya. Beberapa hal yang patut kita perhatikan dalam GMGN ini. Pertama, ada yang nanyain sniper di sini ya teman-teman ya. Ini bisa diklik juga di handphone, teman-teman klik. Nah, ini ada potensinya, ada yang sudah sell part, sell setengah. Hold 19 ya, buy more no, sell all 48. Gimana Hyung kalau lihat dari ini? Ini sebenarnya pisau bermata dua. Saya pernah cuan ya teman-teman ya, dicatat boleh ya, langsung dicatat aja. Saya pernah cuan ketika ada beberapa yang buy more-nya muncul ya. Ada, jadi orang yang udah beli ini kan first buyer ya. Kalau dia beli lebih banyak lagi, kan ada yang aneh. Kok lu beli lebih banyak lagi? Bukannya lu udah di awal dapat, kok beli tambah lagi gitu. Saya pernah cuan di situ, oke? Kemudian kalau yang sell all semua, apakah bagus Yung? Ya bagus. Kenapa? Karena orang yang early udah jual habis barangnya semua ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu lihat orang yang di bawah ini cuannya misalnya sampai, ini kan hanya 80% ya. Nanti kita bisa lihat yang ribuan persen, puluhan ribuan persen. Itu kan early banget mereka ya. Jadi plus minus di bagian sniper ini. Oke, yang sold all itu juga bagus. Yang juga misalnya ada holdnya tinggi juga bagus. Itu jadi potensinya memang kita harus analisa lebih mendalam dan sering untuk terus menganalisa sehingga tahu ini sweet spotnya itu di mana gitu loh. Tapi selama berjalan ini saya juga pakai GMGN-nya juga gara-gara dari Brogeri ya, Brogeri pakai GMGN, saya juga langsung terjun pakai pakai GMGN, lebih enak analisanya. Jadi baru tahapan awal, jadi apa yang sudah saya temukan saya kasih tahu teman-teman ya. Jadi saya sempat cuan ketika ketemu yang banyak buy more-nya. Oke, tapi ini masih perlu tahapan analisis lebih lanjut ya. Nggak bisa bilang sekali, langsung kita cuan selamanya. Kagak bisa, kita harus lanjut lagi ya. Ini untuk snipernya. Di bagian blue chipsnya, ini berarti apakah ada token-token yang sudah orang pegang blue chipsnya? Maksudnya tuh yang beli koin ini juga pegang meme blue chips. Kayak gitu ya, meme blue chips ya. Mungkin seperti Doge atau apa. Itu contoh ya teman-teman, yang contoh ya. Dan hal lainnya. Top 10 biasanya dicari yang under 30%. Kenapa Hyung? Kalau lu lihat holdernya di sini, kita klik holder di sini ya. Lu lihat, ini satu orang ini pegang 50%. Ini bukan Raydium ya teman-teman ya. Ini namanya Binance. Kok dia namanya berani sekali namanya Binance ya? Nggak tahu juga ya. Dan ini baru Raydium 18%. Kita nggak tahu ini siapa nih. Apakah ini exchange? Harusnya bukan lah ya. Kalau yang ini wallet orang 4%-an itu oke ya teman-teman ya. Biasanya ada yang lebih tinggi lagi. Karena kalau top holdernya aja udah megang banyak teman-teman. Bayangin kalau dia sudah cuan banyak dia jual. Habis, langsung turun habis. Ya seperti itu. Kemudian audit risknya juga ini 1/4. Nggak ada full. Biasanya awal-awal kita udah bisa lihat. Oke. Nah lanjut lagi. Ini ada tahapan yang sedikit. Kenapa kemarin saya cuan ya. Saya ini nggak ada contoh realnya teman-teman, karena nggak bisa pas banget langsung dapat koin yang kebetulan nih langsung dapat. Kita coba lagi ya, ini udah nggak ada lagi, dia nggak ada call lagi, tapi kita akan coba di sini, kita coba lagi, kita lihat
cake ya, ini benar-benar imitasi. Oke. Tapi ya kan karena imitasi ya hancur ya ini ya. Seperti biasa langsung kena. Kalau yang koin-koin imitasi teman-teman hindari saja. Oke, tapi ini contoh ya, ini contoh. Kemarin kayak saya sempat cuan, itu adalah beberapa yang saya perhatikan. Pertama, teman-teman, di sininya itu ada lambang api-apinya seperti ini. Lambang apinya itu apa sih, yuk? Berarti di 1 jam terakhir itu transaksinya aktif banget. Nah, seperti itu. Seperti yang Bro Gary bilang, kalau transaksinya tinggi, teman-teman, apalagi melebihi market cap, berarti token itu kan lagi disenangi, digemari oleh masyarakat. Benar nggak, teman-teman ya? Seperti itu. Jadi ada tanda api-apinya waktu saya cuan ya kemarin ya. Itu koin apa ya? Nanti kita tunjukkan bersama ya. Tapi sekarang udah turun. Ada tanda api-apinya. Kemudian yang saya perhatikan, biasanya holdernya memang jangan pegang terlalu besar ya. Top holdernya jangan terlalu besar ya. Ini 14% ya. Ini contoh 14% ini cukup menarik ya teman-teman ya. Nggak terlalu tinggi ya. Dan kenapa waktu itu saya cuan? Ini kalau teman-teman scroll seperti ini, contohnya kita scroll seperti ini, scroll agak ke bawah ini ya. 10 pemegang koin di awal itu mereka minus. Nah, saya lihat potensinya minus. Oh, dia minus. 10 pemegang top koin aja minus. Kalau saya masuk dalam kondisi mereka minus, berarti kalau mereka profit, wah saya pasti otomatis lebih profit. Seperti itu teman-teman. Yung, apakah ini 100% works? Tentu saja tidak. Ya, jadi nggak ada yang 100% works. Kita harus lihat kembali. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan kira, saya mau main meme coin, besok-besok saya langsung jadi kaya raya. Sultan resign pensiun dini. Ya, butuh analisa lebih dalam lagi ya. Jadi jangan kaget teman-teman kalau misalnya tiba-tiba kena rug pull berapa kali. Itu di grup saya sering yang kena rug pull, kena kasus apa aja saya bilang saya pernah ya, karena memang saya sudah sering transaksi di meme coin seperti itu. Nah, hal yang lain juga perlu diperhatikan juga seperti holders. Teman-teman juga bisa lihat kalau holdersnya diam-diam aja itu agak bahaya. Holdersnya makin tinggi makin banyak itu suatu kondisi yang bagus. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, jadi karena ketika video ini dibikin saya rasa belum ada contoh yang baik untuk saya ngambil, maka saya tidak ambil. Maka seperti itu teman-teman. Batasi juga, kalau nggak ada yang bagus ya jangan. Oh iya, sebelum saya kelupaan. Biasanya teman-teman, kalau token yang bagus itu ya teman-teman ya, semoga di sini ada. Iya, di sini ya. Token yang bagus, koin yang bagus itu geraknya tuh nggak kayak gini teman-teman. Dia geraknya tuh biasanya gini, naik, dia agak turun ya. Tapi dia tidak membentuk low baru teman-teman ya. Dia naik lagi, dia gini ya teman-teman ya, gini. Oke? Dia cenderung gini. Ini suatu tanda-tanda token yang bagus teman-teman ya. Dan kalau teman-teman lihat grafiknya udah kayak gini, oh ini udah oke teman-teman. Apalagi ketika dia turun, volumenya ikut turun. Dia naik, volumenya naik. Ini kan dia naik, volumenya naik nih ya. Dia turun, rupanya dia jebol ya. Tapi kan ini dari awal kita udah tahu dia imitasi. Sebenarnya ini udah agak bagus ya, Tapi karena dia imitasi kita hindari ya. Oleh karena itu sedikit bisa analisa teknikal itu cukup bagus untuk memilih meme coin yang lebih baik. Oke, jadi saya rasa sekian dulu kali ini ya. Nanti kalau ada analisa yang baru lagi bakal saya kasih tahu lagi, ada cara baru apa lagi di grup, nanti kita sharing lagi bersama. Semoga kedepannya kita bisa menaikkan win rate grup bersama agar lebih tinggi lagi. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Sudah nonton sampai sini, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Kita lihat kedepannya kita mau bahas apa lagi. Dan bagi kamu yang mungkin ketinggalan, bisa nonton playlist ngomongin meme coin yang muncul di sini. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.